Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bertemu lagi dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas bersama saya Ibu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya meskipun kita masih menggunakan perkuliahan daring. Hari ini saya tidak akan membahas mengenai UTS terlebih dahulu karena UTS-nya terus terang belum saya buka. Kita akan membahas mengenai lanjutan dari bab 3 mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah salah satu hal yang paling penting ketika kita akan melakukan penelitian, tentunya pada saat kita akan mengambil data. Yuk kita lanjutkan. Yang pertama, untuk teknik pengumpulan data yang kita bahas di bab 3 kemarin. Di bab 3 kemarin kan ada subbab teknik pengumpulan data. Jenisnya ini saya copy paste dari yang kemarin. Ada teknik observasi, angket, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Berarti ada 6. Untuk dokumentasi itu biasanya dalam bentuk foto, bisa juga dalam bentuk dokumen, atau catatan dari guru, hasil refleksi guru, jurnal guru lah, itu masuk ke dalam dokumentasi. Jadi kita tidak perlu untuk menyusun instrumen penelitian. Untuk catatan lapangan itu berarti catatan dari penulis atau peneliti, berarti di sini juga tidak diperlukan instrumen penelitian. Yang membutuhkan penyusunan instrumen penelitian itu adalah tes, observasi, angket, dan wawancara. Untuk teknik pengumpulan data dengan cara tes, itu instrumen penelitiannya tentunya adalah soal. Variabel yang bisa diamati atau diteliti dengan menggunakan tes itu tuh hasil belajar kognitif dan hasil belajar psikomotor. Kalau tes hasil belajar afektif itu menggunakan tes agak sedikit susah. Contoh bentuk instrumennya untuk tes tadi kan soal. Soalnya jenisnya macam-macam. Bisa yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua menjodohkan, yang ketiga uraian. Uraiannya bisa uraian singkat ataupun uraian yang tidak singkat, yang panjang ya begitu ya. Untuk observasi, itu instrumen penelitian yang perlu kita buat adalah lembar pedoman observasi, dan mungkin bisa ditambahkan itu pedoman penilaiannya, lembar observasi dan pedoman penilaiannya. Variabel yang bisa diamati atau diteliti menggunakan teknik observasi itu kita bisa lihat hasil belajar psikomotor dan hasil belajar afektif. Sedangkan untuk bentuknya, contoh bentuknya yang mau diamati itu apa? Keterampilan, sikap, aktivitas, motivasi, dan lain sebagainya. Untuk teknik pengumpulan data yang ketiga, angket, instrumen penelitiannya adalah lembar angket, dan khusus untuk kita sendiri itu di bagian bawahnya, ketika di bagian setelah lembar angket itu ada pedoman penilaian angketnya, dan kemudian di bagian atasnya tabel angket itu ada pedoman pengisian angket. Variabel yang bisa diteliti atau diamati dengan menggunakan angket itu adalah respons, bisa juga hasil belajar afektif. Contohnya lembar angket aktivitas atau lembar angket motivasi. Ini tuh yang bentuknya internal ya begitu ya, dari dalam diri. Untuk keterampilan itu kan angket itu juga sikap juga bisa. Untuk yang teknik pengumpulan data yang terakhir yakni wawancara, instrumennya adalah lembar wawancara tentunya. Wawancaranya ini bisa terstruktur ataupun tidak terstruktur. Nanti akan saya contohkan satu untuk yang terstruktur gitu ya. Untuk variabel yang bisa diteliti menggunakan wawancara ini cukup luas, karena untuk jenis tes itu kan ada yang tes tulis, tes dan tes lisan. Tes tulisnya berupa soal, tes lisannya ini bisa menggunakan wawancara, kayak begitu. Untuk variabelnya, variabel yang bisa diteliti ini respons, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor. Akan tetapi perlu saya ingatkan bahwa untuk tes
dengan instrumen penelitian soal tertulis maksud saya, itu kalau menggunakan yang kedua tes lisan itu tadi itu jarang digunakan kecuali untuk penilaian harian karena bentuk dokumennya karena kita harus menulis sendiri jawaban dari masing-masing siswa berdasarkan interpretasi kita, itu biasanya tidak digunakan. Contoh bentuk dari wawancara itu ya tentang aktivitas dan motivasi, ini juga internal ya. Untuk soal atau bentuk tes itu tadi bentuknya kan instrumennya tadi kan soal, berarti kita coba menyusun satu soal kayak begitu. Yang perlu kita perhatikan pertama kali sebelum kita membuat soal itu kita menyusun kisi-kisi soal. Kenapa kok tidak langsung soal saja Bu? Nanti kalau ada kisi-kisinya kan malah semakin panjang. Kisi-kisi ini penting sekali. Kalau Anda ingat waktu dulu Anda masih di jenjang sebelum perguruan tinggi seperti SD, SMP, SMA, itu pasti sebelum UTS Anda bisa mendapatkan kisi-kisinya. Kisi-kisinya hanya berupa indikator soalnya yang kira-kira keluar itu tuh apa gitu kan. Nah, pada guru itu berkewajiban ketika sebelum menyusun soal atau membuat soal itu harus menyusun kisi-kisinya. Isinya yang perlu diperhatikan di kisi soal itu ada judul itu tuh ya hampir seperti di RPP itu loh. Berarti ini ya misalnya ulangan akhir semester ya, berarti kisi-kisi ulangan akhir semester, kelas berapa, tahun pelajaran berapa, SD atau MI apa kayak begitu. Kemudian ada jumlah soal, kemudian ada materinya, kemudian ada KIKD-nya. Seperti kalau kita menyusun bukan RPP maksud saya, silabus ya begitu di bagian atasnya itu. Kemudian di bagian selanjutnya setelah ada judul itu kita bentuk tabel dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah tentunya ada nomor ya, nomor soalnya. Terus kompetensi dasar, indikator, pokok bahasan atau materinya apa, level kognitif yang disasar atau yang diteliti atau yang diamati atau yang diujikan. Kemudian pertanyaannya ini nanti akan dikoleksi. Berarti nomor soal 3, kalau di sini nomor soal 3, pertanyaan yang akan muncul adalah nelayan pergi melaut saat malam hari karena alasan ilmiah. Yakni apa? Kayak begitu ya. Kemudian ada pilihan jawabannya. Ini kalau soalnya atau bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian yang terakhir kunci jawaban. Seperti itu. Bagaimana kita menyusun soal? Kalau untuk menyusun soal yang pertama kita lihat adalah KD-nya atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada materi tersebut itu apa? Nah, kalau kemarin contoh saya itu suhu dan kalor kan? Berarti di situ tertulis melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Dari kompetensi dasar yang sudah disampaikan tadi itu 4.6, kita bisa membuat indikator soal. Di sini indikatornya itu kalau misalnya Anda membuatnya berdasarkan RPP ya berarti sesuai dengan indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya menuliskan siswa mampu merasionalkan kejadian sehari-hari dalam konsep kalor dan panas. Kenapa? Karena saya ingin ini kan ada kalimat operasi. Kalimat operasi itu kata kerja merasionalkan. Nah, itu level kognitifnya adalah C4. Biasanya untuk membuat soal itu ada perbandingannya 20% sulit, 60% itu kategorinya sedang, kemudian 20%-nya ini kategorinya mudah. Jadi 20, 20, 60.
mudah 20, 20, 60. Sulit, mudah, sedang. Harapannya maksudnya sedang itu berdasarkan di kelas tersebut itu kategori soal yang seperti itu adalah kategori soal yang sedang, artinya rata-rata siswa itu bisa menjawab seharusnya. Setelah indikator soal ada pokok bahasan atau materi, kemudian ada level kognitif. Level kognitif itu berarti yang diamati itu mau pada C berapa. Ingat, C4 itu bukan berarti apa itu adalah satu lambang, enggak. Itu adalah urutan dari taksonomi Bloom. Untuk taksonomi Bloom pada domain kognitif itu kan ada 6. C1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda bisa pelajari lebih lanjut bagaimana cara menyusun soalnya itu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran saja, karena Anda kan keseluruhannya di MI atau di SD. Contoh soalnya ini tadi sudah saya sampaikan, pilihan jawabannya ditulis karena ini adalah pilihan ganda. Kalau dia menjodohkan berarti jawaban dari penjodohan, kan ada 2 kolom itu kalau menjodohkan. Kolom yang pertama adalah pertanyaan, kolom yang kedua itu adalah jawaban. Pilihan kolom jawabannya itu semuanya ditulis. Misalnya nomor 1 A titik apa, kayak begitu. Nah, itu semuanya ditulis, anak tinggal memilih. Kemudian setelah ada pertanyaan, jawaban, pilihan jawaban maksud saya, kemudian di kolom yang terakhir ada kunci jawabannya. Seperti itu. Saya harapkan sudah cukup paham ya. Kemudian teknik pengumpulan data yang ketiga itu dengan observasi. Berarti kita membuat lembar observasi dan pedoman penilaian observasi. Cara menyusunnya bagaimana? Sama, urutannya ada judul seperti yang tadi. Maksud saya itu seperti yang tadi, itu seperti yang ada pada soal. Kemudian ada yang kedua itu ada, kalau ini mau klasikal berarti ada nama siswa. Kalau secara umum itu langsung komponen atau aspek pengamatan. Kemudian yang ketiga itu subvariabel, isinya itu level. Kalau ini tadi kan di pertama tadi kan untuk sikap ya, hasil belajar afektif ya. Berarti di sini level di subvariabel isinya adalah level taksonomi Bloom, masih belum lagi itu, tapi domainnya adalah domain afektif A2. Kemudian untuk aspek pengamatan atau yang mau diamati itu apa? Nanti ada 1, 2, 3, 4 di kolom hasil pengamatan, dan di bagian bawah setelah semua soalnya itu tadi, kemudian kita memberikan arahan atau memberikan bagaimana cara untuk mengisi hasil pengamatan berdasarkan aspek yang sudah ada. Misalnya di sini, kalau tadi aspek pengamatannya adalah level A2, yakni siswa merespon kegiatan pembelajaran secara positif, berarti misalnya kalau 1 itu adalah nilai terendah, saya mau ini ada 4 indikator, yakni hadir saat kegiatan, tepat waktu saat datang, kemudian bersemangat, kemudian yang keempat adalah aktif bertanya. Berarti itu dituliskan, siswa akan mendapatkan nilai 1 atau nomor di kolom hasil pengamatan itu yang 1 itu dicentreng jika siswa sudah hadir dalam kegiatan pembelajaran. Tapi hadirnya ya hanya hadir saja. Kalau misalnya hadir telat itu ya nggak masalah, tetap dihitung, dapatkan skor 1. Kemudian siswa akan dapat skor 2 jika dia hadir dan tepat waktu. Berarti sebelum kegiatan pembelajaran sudah masuk ke dalam kelas. Kemudian siswa akan mendapatkan skor hasil pengamatan itu 3 jika siswa hadir, tepat waktu, dan semangat. Semangat misalnya
tersenyum kayak begitu, tidak ngantuk, tidak meletakkan kepala di atas meja. Nah, kalau misalnya mau ditambahi deskripsi seperti itu juga bisa. Kemudian yang siswa akan mendapatkan skor hasil pengamatan bernilai 4 jika siswa hadir, tepat waktu, bersemangat, dan aktif bertanya. Misalnya 4 berarti dapat nilai 1 saat bagaimana, 2 saat bagaimana, 3 saat bagaimana, dan seterusnya. Untuk angket itu tadi setelah observasi itu ada angket. Angket itu ada pedoman penilaian angket yang kita kenal dengan skala Likert. Ini kaitannya dengan skala penilaian sikap. Di angket ini, angket itu bisa diisi oleh kebanyakan diisi oleh subjek penelitian atau siswanya ya. Di situ diisi, yang harus diperhatikan, yang harus ditulis dulu adalah judulnya, cara pengisiannya sama dengan pada kolom kisi-kisi soal dan kolom tadi itu observasi. Setelah itu yang kedua adalah aspek yang dinilai. Kemudian yang ketiga adalah butir pernyataannya. Yang keempat, aspek yang dinilai itu yang dimaksudkan itu butir pertanyaannya apa, Kemudian yang ketiga adalah subvariabel yang isinya adalah kalau ini misalnya masih di sikap, masih di afektif, berarti level afektif ya A. Kemudian yang kelima adalah komponen skala jawaban. Yang terakhir adalah pedoman pengisian angket. Pedoman pengisian angket itu bisa ditaruh di bagian bawah setelah tabel ini atau di antara judul dan tabel. Contohnya itu saya sampaikan ada nomor, levelnya itu A2, aspek atau butir pernyataannya adalah perasaan saya senang saat mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Berarti di sini kan internal sekali kan? Jadi anak bisa menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju. Kalau dia tidak senang atau sedih atau malas itu berarti tidak setuju atau sangat tidak setuju. Kemudian S adalah setuju, SS adalah sangat setuju. Tentunya Anda familiar karena Anda selalu mengisi angket tersebut saat Anda di akhir perkuliahan sudah selesai, sudah mengerjakan UAS dan masuk ke dalam yudisium. Sebelumnya kan pasti mengisi angket. Untuk skala sikap itu digunakan untuk mengukur sikap, respon, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap satu fenomena sosial. Skala sikap ini biasanya menggunakan skala Likert. Saya ulangi lagi, Anda bisa menyimak bagaimana caranya membuat butir pernyataan pakai skala Likert. Nah, itu bisa disimak pada materi mata kuliah evaluasi pembelajaran. Untuk skala Likert sendiri, kalau tadi skala sikap kan mengukur sikap responden. Kalau di skala Likert itu kedudukan sikapnya bagaimana? Apakah bisa dari negatif sampai positif. Kalau di sini skala sikap itu kan sikap itu bisa pakai skalanya itu, skala sikapnya itu hanya ya dan tidak. Lah di sini kalau lebih dari 2 itu pakai skala Likert. Jadi keuntungannya kalau untuk skala sikap itu skala sikap yang ya dan tidak itu batasnya harus terlihat jelas, kemudian tidak boleh ada pernyataan negatif. Kalau di skala Likert itu bisa menggunakan butir pernyataan negatif. Contoh misalnya, ini saya kembali ke slide sebelumnya, ada angket bertuliskan perasaan saya sedih saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Itu kan pernyataannya negatif. Untuk penyusunan skala sikap itu yang pertama diperhatikan, kita harus tahu skor tertingginya. Kalau ini
skala sikapnya adalah SS, SKS, TS, STS, SS itu sangat setuju, S setuju, KS kurang setuju, TS tidak setuju, kemudian STS itu sangat tidak setuju. Berarti skor tertingginya adalah 5, yakni SS, kemudian skor terendahnya adalah 1, STS. Jumlah skalanya ada 5, sedangkan untuk interval antar skalanya itu skala tinggi dikurangi skala rendah dibagi jumlah soal. Berarti di sini 5 kurangi 1 dibagi 5, 4/8, 0,8. Selain klasifikasi KSS, SKS, TS, STS ini, kita juga bisa membuat klasifikasi seperti pada tabel di sebelahnya, yakni skala sikap 5 respon menggunakan kata selalu, sering, kadang, pernah, tak pernah. Atau SB itu sangat baik, B baik, KB kurang baik, TB tidak baik, dan STB sangat tidak baik. Nanti hasil dari, kan semuanya nanti setelahnya di rata-rata, kita ketemu satu angka. Misalnya rata skornya ini kok hilang ya. Rata skornya nanti akan saya itu saya screenshot. Untuk kesimpulannya, jika 50 responden memiliki saya langsungkan saja rata skornya. Untuk yang STS itu tadi kan skor terendahnya kan 1. Berarti dari nilai 1 sampai 1,8 karena ditambahkan dengan interval skalanya. Berarti kalau hasil rata-rata satu kelas adalah berada pada interval 1 sampai 1,8, itu berarti masuk ke dalam kategori sangat tidak setuju. Ketika intervalnya rata skor itu dari angka 1,8 sampai 2,6, karena tadi 1,8 ditambah 0,8 itu kan 2,6. Berarti klasifikasi sikapnya adalah tidak setuju. Jika rata skornya itu dari 2,6 sampai 3,4, maka dia masuk ke dalam kategori klasifikasi sikap kurang setuju. Sedangkan jika dia memiliki rata skor ini satu kelas ya, satu objek penelitian, rata skornya adalah 3,6 sampai berapa ini? Tambah 0,8. 3,4 tambah 0,8 adalah 4,2. Jika antara selang tersebut, maka klasifikasi sikap di dalam kelas tersebut adalah setuju. Sedangkan yang terakhir, klasifikasi sikap akan menjadi sangat tidak setuju di kelas sangat setuju di kelas tersebut jika rata skornya adalah 4,2 ke atas sampai skor tertinggi atau 4,2 sampai 5,00. Seperti itu. Untuk teknik pengambilan data dengan instrumen yang terakhir yakni wawancara, berarti di sini yang perlu kita lakukan adalah membuat pedoman wawancara. Nanti kegiatan wawancaranya terserah kepada peneliti atau penulis. Yang perlu diperhatikan ketika menyusun pedoman wawancara, yang pertama tadi judulnya itu sama semua. Cuma bedanya itu kalau tadi kisi soal, berarti di sini adalah kisi-kisi pedoman wawancara atau pedoman wawancara saja. Kemudian dimasukkan levelingnya. Wawancara itu lebih clear kalau kita ngecek hasil belajar psikomotor atau P. Kenapa? Karena pada P itu kan dengan kita mewawancarai, kita jadi paham anak itu paham benar enggak keterampilan yang dibutuhkan
untuk melakukan satu jenis percobaan tertentu. Levelnya di sini dalam bentuk levelingnya berarti kalau untuk P itu hanya ada 4 atau 5 ya. Anda bisa cek. Kemudian masih di taksonomi Bloom, semuanya sama. Taksonomi Bloom itu ada taksonomi di di domain kognitif, afektif dan psikomotor. Kemudian untuk menyusun pedoman wawancara yang keempat, yakni kalau ada pertanyaan pembuka selanjutnya dikembangkan sendiri, kalau tidak ada ya tidak usah dituliskan. Dan yang terakhir scoring menurut pewawancara, skornya anak tersebut menurut wawancara itu berapa. Oke, saya kira itu sedikit yang saya sampaikan mengenai instrumen penelitian. Tugas Anda adalah membuat instrumen penelitian. Nanti Anda lihat Anda lihat bab 3 Anda masing-masing, bukan bab 3 saya. Bab 3 Anda masing-masing, Anda sudah menentukan teknik pengumpulan data, kemudian karanglah instrumen penelitiannya. Kalau misalnya teknik pengumpulan datanya hanya 1, ya berarti instrumen penelitiannya juga 1. Tapi kalau misalnya teknik pengumpulan datanya ada 2, berarti instrumen penelitiannya juga 2 jenisnya, 2 bentuknya. Nanti 1 bentuk dibuat kira-kira masing-masing 10 butir. Gitu ya. Kisi-kisi soal. Kalau misalnya bentuknya soal berarti membuat kisi-kisi soal sama. Nanti setelah itu pertanyaannya itu dikumpulkan jadi 10 soal kayak begitu. Soal tertulis, pilihan ganda ataupun uraian. Oke, saya kira sudah cukup. Saya tutup dulu untuk hari ini. Silahkan kalian mulai bekerja. Tapi ini saya menyuruh pengarang itu bukan berarti saya minta nantinya kan di akhir itu kan nanti semuanya karangan Anda masing-masing. Bab 1 sampai bab 5, kemudian bagian awal isi penutup itu semuanya kan karangan. Tapi karangannya harus berbentuk enggak mengarang yang super bebas sesuka hati kita sendiri, enggak. Tetap ada rambu-rambunya. Mata kuliah ini hanya memberikan pengalaman kepada Anda untuk menyusun laporan penelitian tindakan kelas seperti itu, ya. Tapi bukan berarti Anda harus memanipulasi data, tapi nanti di akhirnya, maksudnya di bab selanjutnya di sini kan masih mengarang semua. Bukan berarti saya menyuruh Anda untuk memanipulasi data penelitian loh ya, tapi mengira-ngira kira-kira yang cocok yang seperti apa. Kan kita bisa prediksi dulu sebelumnya. Sama seperti ketika kita membuat hipotesis kan kita memprediksi. Oh, kalau kita gunakan metode yang berbeda dengan biasanya, atau kalau kita menggunakan soal HOTS misalnya yang berbeda dengan biasanya, nanti pasti ada peningkatan kan. Untuk PTK kan tujuannya sudah jelas, meningkatkan kualitas pembelajaran atau meningkatkan hasil belajar siswa, seperti itu. Oke? Untuk pertanyaan silahkan Anda bertanya, menuliskan di YouTube yang di kolom komentar YouTube yang ada di bawah, atau menuliskannya di grup kelas. Ingat, di grup kelas. Gitu ya. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan pada bagian review kalau saya sudah selesai. Semoga berhasil dan semoga weekendnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.